Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus berikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Melanjutkan pembahasan admin anime OP sebelumnya, cerita kali ini akan diawali dengan memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara sang penguasa tahta kosong yaitu Imusama melawan dewa penang Ninhok yaitu Pangeran Loki. Yap, setelah kita melihat Imusama mampu bertahan dari serangan kuat Torhem milik Pangeran Loki, Imusama pun kemudian berkata, "Rupanya kau telah kembali." Menariknya, perkataan Imusama itu ternyata ditunjukkan bukan hanya kepada Loki, tapi juga kepada Luffy, yang mana Imusama bisa merasakan kekuatan Luffy yang sudah mulai bangkit kembali dan aura Dewa Matahari Nika di tubuh Luffy pun sudah mulai bisa dirasakan oleh Imusama dari kejauhan. Namun, Luffy belum datang ke area pertarungan ini karena Imusama hanya merasakan aura Dewa Matahari Nika dari jarak jauh. Sambil menatap naga hitam Ninhok milik Pangeran Loki, Imusama lalu mengatakan, "Sepertinya dua kekuatan besar akan bertarung melawanku. Tak kusangka, kejadian 900 tahun yang lalu akan terulang kembali, Joy Boy." Yap, pertarungan di antara mereka berdua pun semakin berjalan sangat sengit setelah sebelumnya Pangeran Loki menggunakan mode Zoan Ninhoknya, sedangkan Imusama berubah menjadi raksasa dengan memperbesar ukuran tubuhnya sendiri. Nah, menariknya seperti yang Mimin bahas sebelumnya, Imusama ini memang memiliki kekuatan yang hampir mirip dengan kekuatan Dewa Matahari Nika yang juga bisa memperbesar ukuran tubuhnya sendiri. Bahkan bukan hanya itu saja, Imusama juga mampu mengeluarkan sebuah pedang raksasa dari dimensi iblisnya, layaknya kekuatan imajinasi yang dimiliki oleh Dewa Matahari Nika. Namun perlu diingat juga ya bosku, meskipun kekuatan Imusama dan juga Luffy ini memiliki sebuah kemiripan, tapi sebenarnya sumber kekuatan mereka sangatlah berbeda, di mana Luffy bersinggungan langsung dengan dimensi para dewa, sedangkan Imusama bersinggungan langsung dengan dimensi para iblis. Nah, tentu hal ini pun menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Apakah artinya Luffy adalah kelemahan alami dari kekuatan yang dimiliki oleh Imusama? Karena sampai sejauh cerita One Piece berjalan, Imusama ini terlihat sangat panik ketika dia merasakan aura Hosoku Haki milik Joy Boy saat berada di Pulau Egghead. Dimana seperti yang kita tahu juga saat terjadinya pertempuran di masa abad kekosongan, Imusama ini memang pernah bertarung melawan Joy Boy yang merupakan pengguna kekuatan Dewa Matahari Nika. Nah, setelah Imusama menggunakan mode tubuh raksasanya dan menerima serangan telak Torhem milik Pangeran Loki, Imusama pun kemudian segera bangkit kembali. Di mana tepat di momen ini juga, Imusama langsung melancarkan serangan tebasan yang telah mengarah kepada Pangeran Loki. Namun beruntung dengan wujud naga Ninhoknya, Pangeran Loki berhasil menghindar dengan sangat gesit. Di sisi lain, Pangeran Loki yang mengetahui bahwa serangan Imusama barusan tadi memiliki dampak yang sangat mematikan, membuatnya pun harus berhati-hati dan serius lagi untuk menghadapi Imusama. Karena jika Pangeran Loki terkena serangan lagi dari Imusama, tentunya ini akan sangat merepotkan bagi Pangeran Loki untuk melanjutkan pertarungannya melawan Imusama. Apalagi Imusama ini juga sudah mengeluarkan senjata baru yang sangat kuat yang bernama pedang Nemesis, di mana apabila kita perhatikan lagi, pedang ini telah mencapai level Kakuto alias pedang hitam dan juga memiliki aura yang benar-benar sangat mengerikan. Memang sebelumnya, Pangeran Loki ini sudah merasakan langsung bagaimana sakitnya terkena serangan telak dari pedang hitam itu di bagian dadanya. Namun beruntung, saat itu Pangeran Loki masih bisa bertahan dari serangan tersebut, meskipun Pangeran Loki juga telah merasakan betapa sakitnya terkena tusukan pedang itu. Yap, alasan kenapa Pangeran Loki masih bisa bangkit kembali meskipun terkena serangan telak dari Imusama, karena daya tahan tubuh dari Pangeran Loki ini memang sangat luar biasa. Sehingga dia masih bisa bertarung secara maksimal, meskipun tubuhnya sudah terkena serangan telak dari pedang Nemesis yang dimiliki oleh Imusama. Nah, Imusama yang mengetahui bahwa tebasannya kali ini telah berhasil dihindari oleh Pangeran Loki. Imusama pun kemudian berniat untuk mengalihkan perhatian dari Pangeran Loki agar dia bisa segera menuju ke tempat di mana Luffy berada. Imusama paham, pasti saat ini Luffy yang merupakan pengguna kekuatan Dewa Matahari Nika sedang memulihkan staminanya.
Itu sebabnya dia ingin menuju ke dalam sekolah Warriors terlebih dahulu untuk menghabisi Luffy, karena pastinya akan sangat merepotkan sekali jika dia harus bertarung melawan dua kekuatan dewa sekaligus. Sehingga tepat di momen ini juga untuk mengalihkan perhatian dari Pangeran Loki, Imusama pun lalu menggunakan salah satu jurus terkuatnya, di mana dengan jurusnya kali ini kita bisa melihat Imusama yang menggunakan api hitam omen miliknya yang dikombinasikan dengan elemen angin hitamnya. Sehingga saat Imusama menggabungkan api hitam dan juga elemen angin hitamnya ini, kita bisa melihat suatu bola energi yang sangat besar yang terasa sangat kuat. Dan dalam sebuah halaman ganda yang cukup epik, kita bisa melihat bola energi tersebut dipecah oleh Imusama untuk menghasilkan bola-bola energi dalam jumlah yang banyak. Dan setelah itu, Imusama pun langsung melesatkannya ke tubuh naga hitam Ninhok milik Pangeran Loki. Jelas jika Pangeran Loki terkena serangan ini dengan telak, maka tubuh naganya pun akan mengalami ledakan secara bertubi-tubi, karena bola-bola energi yang diciptakan oleh Imusama ini sangatlah banyak. Di sisi lain, Pangeran Loki yang mengetahui hal itu pun langsung menggunakan jurus barunya yang baru pertama kalinya kita lihat, di mana Pangeran Loki langsung mengepakkan sayapnya untuk menciptakan serangan angin tajam yang menghancurkan bola-bola energi milik Imusama. Di mana tepat di momen ini juga kita bisa melihat ledakan beruntun yang cukup besar mengguncang di dekat sekolah Warriors. Di sisi lain, Pangeran Loki yang melihat Imusama akan menuju ke tempat di mana Luffy berada. Setelah dia melancarkan serangannya untuk menghentikan bola-bola energi milik Imusama, Pangeran Loki pun langsung melesat untuk mengejar Imusama dan berhasil menangkap Imusama dengan menggunakan kedua kakinya. Di mana Pangeran Loki pun langsung mencengkeram Imusama dan menghempaskannya kembali, hingga membuat Imusama pun langsung terpental seketika. Yap, ini sangat menarik ya bosku. Meskipun Imusama sekarang sudah memperbesar ukuran tubuhnya menjadi seukuran raksasa, tapi jika dibandingkan dengan wujud naga hitam Ninhok milik Pangeran Loki, sebenarnya ukuran tubuh raksasa dari Imusama ini masih terbilang kecil. Nah, hal ini bisa kita lihat dulu ketika Luffy memakai mode raksasa dari kekuatan Gear 5-nya. Ukuran tubuhnya pun hanya sebesar satu tanduk naga hitam Ninhok. Jadi, di sini meskipun Imusama sedang menggunakan mode raksasanya, tapi ukuran tubuhnya pun kurang lebih setara dengan satu tanduk naga hitam Ninhok milik Pangeran Loki. Sehingga tidak mengherankan kenapa Pangeran Loki mampu mencengkeram Imusama menggunakan kaki naganya tersebut, karena tubuh Imusama kali ini terasa sangat kecil bagi Pangeran Loki saat Pangeran Loki menggunakan wujud naga hitam Ninhoknya. Setelah berhasil menghempaskan Imusama, Pangeran Loki yang melihat Imusama bangkit kembali pun lalu mengatakan, "Jangan mempermainkanku bodoh. Apa yang ingin kau lakukan? Aku adalah lawanmu di sini." Dan setelah mengatakan hal itu, tanpa basa-basi lagi, Pangeran Loki lalu melancarkan serangan Torhemnya lagi kepada Imusama dari jarak yang cukup dekat. Sambil tersenyum, Imusama lalu mengatakan, "Akan kutunjukkan kekuatan dari Raja Dunia." Yap, dalam sebuah halaman ganda yang cukup epik, Imusama lalu menggunakan api hitam omen miliknya untuk melapisi pedang Nemesisnya. Dan tepat di momen ini juga saat serangan Torhem milik Pangeran Loki melesat ke arah Imusama, Imusama pun langsung menebas serangan Torhem milik Pangeran Loki itu dengan pedang Nemesis yang telah dilapisi oleh api hitam omen. Bahkan menariknya, momen ini pun mirip sekali ketika Zoro membelah serangan api dari naga Kaido saat di negeri Wano. Begitupun dengan Imusama kali ini, di mana Imusama terlihat sangat mudah sekali untuk membelah serangan Torhem yang dimiliki oleh Pangeran Loki. Tentunya ini sangat menarik ya bosku. Apabila kita perhatikan lagi, sebelumnya Imusama ini memiliki gaya berpedang seperti halnya Mihawk, lalu sekarang Imusama diperlihatkan memiliki gaya berpedang seperti halnya Zoro. Sehingga hal ini pun menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Apakah mungkin Imusama ini sebenarnya adalah seorang pendekar pedang juga? Entahlah, tapi yang jelas, di sisi lain, Pangeran Loki yang melihat hal itu pun sangat terkejut karena serangan skuad Torhem miliknya mampu ditebas dengan sangat mudah oleh pedang Nemesis milik Imusama. Sambil menatap Imusama, Pangeran Loki lalu mengatakan, "Sepertinya pedang itu lebih kuat daripada palu Ragnir milikku." Dalam sebuah halaman yang kocak, palu Ragnir yang mendengar hal itu pun terlihat sangat sedih dengan perkataan dari Pangeran Loki.
Nah, setelah Imusama berhasil membalas serangan Thorheim milik Pangeran Loki, Imusama lalu mengacungkan pedang Nemesisnya ke arah atas. Dan tepat di momen ini juga, kita bisa melihat Imusama yang melapisi pedang Nemesisnya itu dengan api hitam omen miliknya lagi. Dan lalu melancarkan tebasan-tebasan beruntun ke arah naga hitam Nidhogg milik Pangeran Loki. Menariknya, setiap tebasan Imusama kali ini menghasilkan ledakan yang sangat besar dan juga kerusakan yang sangat masif. Sehingga meskipun ukuran tubuh naga Nidhogg milik Pangeran Loki ini sangat besar, tapi Pangeran Loki tetap kewalahan menghadapi serangan-serangan yang dilancarkan oleh Imusama secara bertubi-tubi. Pangeran Loki yang sadar bahwa dia tidak bisa terus bertahan begitu saja, lalu terfikirkan sebuah ide, di mana untuk meminimalisir dampak tebasan-tebasan dari Imusama yang sangat masif itu, Pangeran Loki lalu terbang tinggi ke udara dan bersiap menggunakan teknik anginnya lagi, dengan cara mengepakkan sayap besarnya itu. Yap, ternyata apa yang dilakukan oleh Pangeran Loki ini pun berhasil, di mana serangan angin tersebut membuat dampak tebasan-tebasan dari Imusama menjadi berhenti. Bahkan karena dorongan angin dari Pangeran Loki ini sangat kencang, karena memang ukuran sayap naga hitam Nidhogg milik Pangeran Loki ini juga sangat besar, membuat Imusama pun juga ikut terhempas cukup jauh. Nah, saat Imusama terhempas oleh dorongan angin yang diciptakan oleh Pangeran Loki, Imusama lalu menusukkan pedang Nemesisnya ke bawah tanah dan langsung berpegangan erat kepada pedang itu, sehingga daya hempasan di tubuhnya pun menjadi langsung berhenti. Di sisi lain, Pangeran Loki yang melihat ada sebuah kesempatan untuk melakukan serangan, tanpa basa-basi lagi langsung melancarkan serangan lagi ke arah Imusama, di mana sambil melesat terbang ke arah Imusama dengan sangat cepat, Pangeran Loki lalu menggunakan kedua kaki naganya yang telah dilapisi oleh kekuatan Bushoku Haki dan juga Hosoku Haki yang sangat kuat untuk menginjak tubuh Imusama hingga masuk ke dalam tanah. Namun beruntung saat kaki naga milik Pangeran Loki akan mengenai tubuh Imusama, Imusama pun langsung menciptakan sebuah pelindung dari api hitam omen miliknya untuk menahan serangan dari Pangeran Loki tersebut, sehingga benturan dahsyat pun tidak bisa dihindari lagi. Namun di sini Pangeran Loki terlihat langsung melepaskan dan mengangkat kedua kakinya karena dia merasakan rasa panas yang benar-benar sangat panas dari api hitam omen milik Imusama. Padahal seperti yang kita tahu, Pangeran Loki ini memiliki tubuh yang benar-benar sangat kuat dan bisa menahan rasa panas. Tapi kali ini, Pangeran Loki yang terkena api hitam omen milik Imusama justru terlihat kesakitan akibat rasa panas tersebut. Jelas lagi-lagi dengan menggunakan api hitamnya ini, Imusama pun mampu bertahan dari serangan mematikan yang dilancarkan oleh Pangeran Loki. Sehingga hal ini pun semakin membuktikan bahwa meskipun ukuran naga hitam Nidhogg milik Pangeran Loki terbilang sangat besar dan memiliki serangan-serangan yang mematikan, namun bukan berarti sang Raja Dunia ini tidak mampu menandingi kekuatan dari Dewa Perang Nidhogg. Nah, setelah Pangeran Loki merasakan bahwa kakinya benar-benar masih terasa panas, lalu sambil terbang di udara, Pangeran Loki membekukan kedua kakinya tersebut dengan es yang dia ciptakan sendiri. Tidak mau memberikan kesempatan kepada Pangeran Loki, Imusama pun langsung mencabut pedang Nemesisnya dari tanah dan segera melancarkan tebasan ke arah Pangeran Loki. Yap, kali ini Imusama menggunakan suatu teknik baru di mana Imusama membentuk pola lingkaran sihir tapi terbuat dari api hitam omen, dan tepat di momen ini juga sebuah kilatan hitam layaknya sebuah laser melesat secara bertubi-tubi ke arah Pangeran Loki. Pangeran Loki yang mengetahui bahwa Imusama sepertinya sedang mengincar sayap dari naga Nidhogg, Pangeran Loki pun lalu terbang semakin tinggi untuk bisa meminimalisir terkena serangan tersebut. Pangeran Loki paham saat ini dia harus menyembuhkan kakinya terlebih dahulu setelah terkena api hitam omen milik Imusama. Setelah itu, cerita lalu beralih dan membawa kita ke dalam sekolah Warus, tempat di mana Luffy berada. Yap, akhirnya di sini kita bisa melihat Luffy yang telah pulih kembali. Bahkan saking semangatnya Luffy untuk segera bertarung bersama dengan Pangeran Loki, kita bisa melihat Luffy yang tiba-tiba berubah wujud secara otomatis ke dalam mode Gear 5-nya. Jelas hal ini pun menjadi sebuah jawaban kenapa di awal tadi Imusama bisa merasakan aura Dewa Matahari Nika dari kejauhan dan berkata bahwa rupanya kau sudah kembali. Yap, ternyata semua itu karena memang Luffy tiba-tiba berubah ke wujud Gear 5-nya.
Namun menariknya di momen ini, sambil memperlihatkan ekspresi kebingungannya, Luffy yang melihat makanan yang ada di sana masih tersisa banyak pun, sebenarnya masih ingin melanjutkan makan daging lagi. Luffy ingin makan daging itu lagi supaya pemulihannya menjadi semakin maksimal. Karena tentunya untuk bertarung melawan Imusama, Luffy harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Tapi anehnya saat Luffy belum selesai makan dan masih menikmati makanannya, tiba-tiba tubuhnya malah berubah sendiri ke mode Gear 5-nya. Bahkan menariknya di dalam ingatan Luffy itu, tiba-tiba muncul sekilas soal sesuatu yang aneh. Ingatan itu merujuk pada suatu senjata legendaris. Sambil memperlihatkan ekspresi berpikirnya, setelah beberapa saat, Luffy pun mulai menyadari bahwa yang muncul di ingatannya tersebut adalah pedang Dewa Matahari Nika yang menancap di dunia matahari. Yap, jika nakama semua masih ingat, ini adalah pedang berukuran sangat besar yang menancap dari dunia matahari sampai tembus ke dunia bawah Elbaf. Nah, alasan kenapa Luffy tiba-tiba mengingat soal pedang raksasa itu karena terpicu oleh pedang Nemesis yang sedang digunakan oleh Musama sekarang ini. Ya, Luffy sepertinya bisa merasakan aura mengerikan dari pedang Nemesis, sehingga kemungkinan besar hal ini jugalah yang menyebabkan Luffy tiba-tiba berubah ke mode Gear 5-nya. Meskipun di sisi lain, Luffy belum menyadari hal itu secara langsung. Perlu diingat ya bosku, ketika Imusama memperbesar ukuran tubuhnya menjadi seukuran tubuh raksasa Pangeran Loki, Imusama ketika itu langsung menciptakan pedang Nemesis dan menggunakan pedang itu dalam pertarungannya melawan Pangeran Loki. Nah, sebenarnya inilah yang secara tidak langsung mempengaruhi pedang Dewa Matahari Nika yang saat ini sedang menancap di dunia matahari Elbaf. Yap, sepertinya memang ada hubungannya antara pedang Nemesis yang dimiliki oleh Musama dengan pedang Dewa Matahari Nika yang saat ini masih menancap di dunia matahari. Maka dari itu, aneh saja rasanya ketika Imusama memunculkan pedang Nemesis di negeri Elbaf kali ini dengan suatu teknik pemanggilan dari dimensi iblis. Pedang Dewa Matahari Nika itu pun menjadi ikut bereaksi. Bahkan Luffy yang sedang menikmati makanan untuk memulihkan staminanya pun tiba-tiba berubah ke mode Nikanya. Jelas hal ini pun membuat Luffy semakin kebingungan, apalagi tiba-tiba di dalam ingatannya muncul pedang Dewa Matahari Nika yang menancap di dunia matahari. Sambil memikirkan hal itu, Luffy lalu mengatakan sebenarnya dia sangat jarang sekali menggunakan senjata dalam pertarungan, tapi kenapa di ingatannya itu malah muncul suatu senjata? Tentunya ini sangat menarik ya bosku. Dari hal ini sudah dapat dipastikan jika Luffy akan menggunakan pedang Dewa Matahari Nika yang menancap itu sebagai counter alami dari kekuatan pedang Nemesis yang dimiliki oleh Musama. Bahkan tidak menutup kemungkinan pedang Dewa Matahari Nika ini akan memiliki kekuatan untuk menyerap energi api hitam Omen milik Musama. Karena seperti yang kita tahu juga, setiap pedang legendaris pasti memiliki sebuah kemampuan spesial. Setelah itu, cerita lalu beralih dan membawa kita ke desa Matahari, tempat di mana tetua Jarul berada. Yap, di sini kita bisa melihat para penduduk negeri Elbaf yang terlihat ketakutan dan juga panik setelah mereka mengetahui bahwa kelompok bajak laut Obizurami berhasil dikalahkan oleh sosok misterius itu. Namun tetua Jarul lalu berusaha meyakinkan kepada para penduduk desa Matahari bahwa mereka akan baik-baik saja. Tetapi menariknya setelah tetua Jarul mengatakan hal itu, tiba-tiba mereka semua merasakan getaran yang cukup hebat dari pedang Dewa Matahari Nika yang memang lokasinya berada di desa Matahari Elbaf. Para penduduk desa Matahari yang merasakan getaran itu pun awalnya mengira jika getaran tersebut berasal dari pertarungan Pangeran Loki melawan sosok kuat itu. Namun tetua Jarul dengan sangat tegas mengatakan bahwa getaran kuat itu yang barusan mereka rasakan bukanlah berasal dari pertarungan Pangeran Loki melawan sosok kuat itu, tetapi itu berasal dari pedang Dewa Matahari Nika. Ya, alasan kenapa tetua Jarul mengatakan hal itu karena tetua Jarul masih ingat bahwa 300 tahun yang lalu saat dia masih muda, dia pernah merasakan getaran semacam ini. Namun kali ini dia merasakan kembali getaran itu. Jadi menurut tetua Jarul semasa hidupnya, dia baru merasakan 2 kali getaran seperti itu. Tetapi getaran kali ini jauh lebih kuat daripada getaran yang terjadi 300 tahun yang lalu. Perlu diingat juga ya bosku, saat ini umur tetua Jarul sudah lebih dari 400 tahun. Tapi dari saat tetua Jarul masih kecil, pedang raksasa itu sudah ada di sana dan menancap di dunia matahari Elbaf. Bahkan tetua Jarul sempat merasakan getaran aneh dari pedang itu saat dia masih muda dulu.
Tetua Jarul pun kemudian mengatakan kepada para penduduk desa Matahari untuk tetap tenang dan mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Nah, di momen ini, Tetua Jarul lalu mengatakan kepada para penduduk desa Matahari bahwa menurut buku Harley yang pernah dia baca, sebenarnya pedang itu adalah pedang peninggalan Dewa Matahari Nika pada masa lalu yang pernah digunakan dalam suatu pertempuran. Namun Tetua Jarul menegaskan dirinya belum mengetahui pasti sebenarnya pertempuran di era manakah itu, karena dari buku Harley yang dia baca tidak ada penjelasan detail mengenai hal itu. Tetapi yang jelas pertempuran itu pastinya terjadi ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum abad kekosongan, karena abad kekosongan sendiri terjadi di rentan waktu 900 sampai 800 tahun yang lalu. Menurut Tetua Jarul, ribuan tahun yang lalu adalah masa di mana para dewa masih hidup di dunia ini. Tetua Jarul juga menduga bahwa ada dua kemungkinan mengapa pedang Dewa Matahari Nika raksasa itu tiba-tiba bergetar kembali setelah ratusan tahun lamanya. Pertama, menurut Tetua Jarul, karena saat ini di negeri Elbaf ada Luffy yang merupakan pemilik kekuatan buah iblis Dewa Matahari Nika. Jelas dengan kehadiran Luffy di negeri Elbaf kali ini, pedang tersebut seolah ingin memberikan sebuah tanda bahwa pedang itu ingin segera digunakan oleh Luffy dalam pertarungan di negeri Elbaf kali ini. Sehingga hal ini pun seolah menegaskan jika pedang Dewa Matahari Nika ini akan memberikan kemampuan evolusi pada kekuatan Dewa Matahari Nika Luffy saat ini. Lalu Tetua Jarul juga menegaskan bahwa kemungkinan yang kedua adalah pedang raksasa Elbaf itu bereaksi karena Imusama sudah muncul di negeri Elbaf. Bahkan sekarang dia sedang bertarung melawan Pangeran Loki di dekat sekolah Warus. Sehingga dari yang Tetua Jarul rasakan tadi, Imusama memang sempat menggunakan serangan berupa tebasan-tebasan pedang yang sangat kuat, di mana hal ini pun sepertinya memang ada keterkaitan tertentu antara pedang milik Imusama dengan pedang Dewa Matahari Nika ini. Sehingga pedang raksasa itu pun tiba-tiba menunjukkan sebuah reaksi yang seolah menandakan ada sebuah ancaman. Namun terlepas dari hal itu, Tetua Jarul sangat berharap kepada Luffy bahwa Luffy akan langsung menggunakan pedang itu ketika bertarung melawan Imusama. Ya, meskipun di sisi lain kita juga sebenarnya tahu kalau Luffy ini adalah orang yang lebih suka bertarung dengan tangan kosong. Terlebih lagi, Luffy sudah menyiapkan suatu teknik serangan baru yang akan dia gunakan dalam pertarungannya melawan Imusama. Jadi sebenarnya masih banyak sekali kemungkinan apakah Luffy akan menggunakan pedang ini atau tidak. Tetapi yang jelas, cepat atau lambat pedang Dewa Matahari Nika ini akan memiliki peran yang sangat penting. Yap, tentunya hal ini membuat para fan One Piece sudah tidak sabar lagi bagaimana Luffy benar-benar akan menggunakan pedang Dewa Matahari Nika itu untuk menghabisi Imusama. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang kelanjutan pertempuran yang terjadi di negeri Elbaf dan juga berbagai hal menarik pada pembahasan kita kali ini. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kita kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini and see you next time.